Selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membahas kuis 2 dari mata kuliah pengolahan sinyal digital. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Ahmad Satya Wicaksana dengan NIM 333 21850. Oke, pada kuis ini akan membahas tentang FFT. Apa itu FFT? FFT itu singkatan dari Fast Fourier Transform. Nah, apa tuh Fast Fourier Transform? Jadi secara singkat, Fast Fourier Transform itu mengkonversi fungsi n menjadi fungsi k. Nah, tetapi dalam definisi FFT itu sendiri, jadi kan FFT itu kan sinyal, ya kan, dari sinyal. Karena ini fungsi X, fungsi Y itu biasanya amplitudo, ya kan, dan X itu T atau domain waktu. Nah, FFT ini akan mengubah domain waktu ini menjadi domain frekuensi, seperti itu. Nah, pada FFT sendiri terdapat persamaan matematis yang bisa dijabarkan seperti ini. XK sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai n minus 1, kemudian xn dikali w nk n. Nah, WNKN ini sendiri bisa kita rubah fungsinya menjadi E pangkat min J 2pi NK per N. Nah, E pangkat min J 2pi NK per N ini bisa kita rubah menjadi dalam bentuk Euler. Jadi gimana hasilnya? Hasilnya tuh jadi bentuk sinyal. Jadi cos min 2pi NK per N ditambah ditambah J sin min 2pi NK per N. Maka XK bisa kita lihat menjadi sigma dari N sama dengan 0 sampai N-1, dimana XN dikali cos min 2pi NK per N ditambah J sin min 2pi K per N. Nah, ini N gede ya. Oke, sekarang langsung masuk aja ke soal. Di soal pertama ini terdapat fungsi Z. Kemudian kita mencari FFT atau XK. Nah,
tadi kan FFT itu kan mengkonversi dari fungsi n menjadi fungsi k, ya kan. Nih, maka fungsi z ini perlu kita ubah menjadi fungsi n. Mana xz itu nilainya 2z pangkat 0 ya, ditambah 5z pangkat min 1 ditambah z pangkat min 2 min 3z pangkat min 3. Kemudian kita ubah aja nih, z pangkat 0 itu kan kalau kita ubah ke fungsi n menjadi delta n, maka hasilnya 2 delta n. Kemudian ditambah 5 delta n min 1 ditambah delta n min 2 dikurang 3 delta n min 3. Maka xn ini nilainya menjadi seperti ini, 2, 5, 1, min 3. Dan 2 bertindak sebagai x0, 5 sebagai x1, 1 sebagai x2, dan min 3 sebagai x3. Dan panjangnya itu sama dengan 4, lengthnya atau sampelnya sama dengan 4. Nah, untuk pada kuis ini saya mengkonversi fungsi n menjadi fungsi k atau melakukan FFT menggunakan metode butterfly. Jadi gimana tuh metode butterfly? Jadi pertama kan kita dapat nih 2 itu sebagai x0, 5 sebagai x1, 1 sebagai x2, dan min 3 sebagai x3. Kemudian kita kelompokkan bit tadi, nah xn tadi, dimana seperti ini. Jadi x0 itu dikelompokkannya berdasarkan inverse bitnya, diurutin. Nah kayak gini nih ya, ini sebagai bit normalnya, dan ini sebagai bit inverse. Maka x0 bit normalnya kan 00 ya kan, 00. Kemudian kita inverse menjadi tetap 00 dong ya. Kemudian x1 kita ubah jadi biner di 01 ya kan, kemudian di inverse menjadi 10. Dan nih 10 ini x2 kita rubah menjadi, kita inverse jadi 01, dan x3 menjadi kita inverse menjadi 11 itu. Jadi yang perlu kita rubah bitnya itu xn nya atau n nya nih, n nya yang kita rubah jadi ke biner, bukan nilai si xn nya, tapi n nya itu yang kita ubah ke. Kemudian bisa kita lihat dari inverse ini ya, kita lihat 00 itu kan nilainya 1 ya kan, kemudian 10 hasilnya ini 00 0 kan nilainya, kemudian 01 yang tadinya x1 nilainya 1 jadi 10 nih, jadi 2. Dan x2 kita inverse menjadi 1 nilainya, dan x3 tetap 11 ya kan, maka 3. Nah kita kelompokkan sesuai urutannya, karena 0 dengan 1 dan 2 dengan 3, karena kita menggunakan metode butterfly seperti ini. Nah kemudian langkah selanjutnya itu kita membuat barisan nih seperti ini, kita membuat garis seperti ini nih. Kemudian kita bagi 2 terlebih dahulu, jadi masing-masing 2 baris dulu, x0 dengan x2 yang tadi sudah kita pasangin ya kan, x0 dengan x2 dan x1 dengan x3.
Nah, sebelum mulai perhitungannya, kita lihat dulu nih. Di sini ada W02 min 1, W02 min 1, W04, W14 min 1 dan min 1. Nah, kenapa nih ya nilainya segitu dan kenapa ditaruh di situ? Jadi, kenapa W02 kita taruh sini dan minus 1 kita taruh sini juga nih? Jadi bisa dilihat bahwa 0 saat berhubung 0 dengan 2, X0 dengan X2 itu perkalian terakhirnya nih ada di baris X2 ya kan, ada di X2 nih, ada di X2. Maka kita taruh minus 1 di sini dan W02 kita taruh di sini. Sebenarnya panjangnya kan 4 tadi ya kan, panjangnya kan 4, tapi di sini kita tulis 02. Kenapa? Karena kita hanya menghubungkan dua garis terlebih dahulu kan, X0 dengan X2, dan sama juga nih X1 dengan X3. Dimana X1 dengan X3 kan perkalian terakhirnya ada di 3 nih ya kan, maka minus 1 kita taruh sini dan W02. Nah, di sini bisa dilihat W04 ini W14 tadi prinsipnya sama, kita taruh di baris terakhir. Nah, di sini bisa dilihat kan X0 itu dengan terakhirnya itu X1, maka di X1 kita taruh W04 dan minus 1. Jadi di setiap barisan itu kita taruh minus 1 ya, di setiap garis yang terakhir itu kita taruh minus 1, dan X2 dengan X3 maka kita taruh minus 1 dan W14 gitu. Jadi bukan W04 lagi karena ada 2 ya kan, jadi W04 dan W14 karena ada 2 garis, di garis terakhirnya ada 2 ya kan, dimana X1 dengan X3 kan. Kalau di 2 baris kan cuma 1 doang ya kan, maka di W02. Sedangkan saat menghubungkan 4 garis itu ada 2 garisnya yang terakhir itu di X1 dan X3 tadi. Maka X1 itu ada W04 dan X3 ada W14. Oke, lanjut ke perhitungannya. Jadi perhitungannya seperti ini. 1 nih X2 ini kan nilainya 1 ya, 1 dikali W02 ditambah 2. W02 itu nilainya 1, maka 1 kali 1 tambah 2 dengan 3. Dan kemudian lanjut 1 dikali W02 atau 1 dikali 1 dikali minus 1 ditambah 2, hasilnya 1. Dan lanjut min 3 dikali 1 ditambah 5, hasilnya 2. Kemudian 5 ditambah min 3 dikali 1 dikali minus 1 ya, hasilnya 8. Nah, kenapa nih W02 hasilnya 1? Ya karena tadi kan WNKN itu kan kita tulis, kita bisa lihat kayak gini ya kan fungsinya. Nah, coba nih kita masukin aja cos min 2 pi 0 per 2 tambah J sin, nah ini 0 lah ya karena ada 0 apa cos 0 dan sin 0. Cos 0 itu kan 1 ditambah J 0, maka hasilnya 1, maka W02 itu hasilnya 1. Oke, lanjut.
Kemudian setelah menghubungkan dua garis tadi kan kita udah selesai nih, kita udah dapat nilainya 3, 1, 2, dan 8. Maka selanjutnya kita menghubungkan ke 4 garis-garisnya. Jadi di sini 3 ditambah 2 dikali 0 W04. W04 tadi sama kayak W07, W02 hasilnya 1, berarti 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian 3 ditambah 2 dikali 1 dikali minus 1 hasilnya 1. Nah di sini W14 berarti minus J ya kan, di sini 4 kalau 1 berarti min 90 ya kan, pi per 2 dibagi 2 hasilnya min 90. Cos min 90 hasilnya 0 ya kan, dan J sin min 90 hasilnya min J, maka W14 hasilnya min J. Oke, nah 8 dikali W14 atau min J ditambah 1 hasilnya 1 min J8. Kemudian 1 ini kita tambah 8 dikali min J dikali min 1 hasilnya 1 ditambah J8. Maka ini adalah hasil akhirnya nih, XK, dimana X0 itu nilainya 5, X1 1 min J8, X2 1, dan X3 1 plus J8. Seperti itu. Dan lanjut ke nomor 2. Nah, di sini bisa dilihat kita mencari XK di mana XN-nya nilainya nih seperti ini. 1 3 2 5 10 4 1 6. Panjangnya ada 8 ya kan. N sama dengan 8, kemudian 1 bertindak sebagai X0. Kemudian sama seperti nomor 1 tadi, kita kelompokkan XN-nya nih. Kita inverse dulu N-nya, nilai bit biner N-nya kita inverse, kemudian kita urutin, maka itu jadi kelompoknya. Nah seperti ini. X0 kan bit binernya 000, maka kita inverse menjadi 00 0, kemudian 1 001 kita inverse menjadi 100, dan gitu seterusnya nih ya. Kita inverse, kita lihat dulu biner N nya berapa, kemudian kita inverse, maka X0 ini nilainya jadi 0. Kemudian X1 tadi yang darinya binernya 1 menjadi berapa ya, 4 ya kan, dan sini 2, di sini 6, di sini 1, di sini 5, di sini 3, dan 7. Maka kita kelompokkan sesuai urutannya. 01 X01 berarti X0 dengan X4. Kemudian 2 nih, X2 dengan 3 atau X6, dan gitu seterusnya. 4 dengan 5, dan terakhir 6 dengan 7. Kemudian kita buat deh diagram butterfly-nya seperti ini.
Nah, jadi langkah pertama itu kita hubungin dua baris terlebih dahulu. Tadi kan 0 dengan 4 ya kan, yang bisa dilihat. Kemudian 2 dengan 6, 1 dengan 5, 3 dengan 7. Kemudian kita taruh W02 nya ditaruh di akhir baris dari perhitungannya, ya kan 0 dengan 4 di akhir barisnya itu x4 ya kan. Maka W02 kita taruh sini, kemudian minus satunya sama seperti tadi, sama ini juga. Kemudian kita hubungin 4 garis. Setelah 2 baris selesai kita hitung, kita hubungin nih 4 barisnya ya kan, 1 2 3 4. Kemudian tadi lagi kita taruh W04 dan minus 1 WNK nya ya, W04 dan W14 nih kita taruh di akhir baris, dan minus 1. Kemudian di sini W04 dan W14 juga, di sini minus 1. Nah, kenapa nih di sini W14, di sini jadi W04 bukan W24? Ya karena kebagi 2 baris ya kan jadinya. Maka setelah W14 balik lagi ke W04 gitu. Nah, kemudian di sini ada W08 karena menghubungkan 8 barisnya nih, ya kan, semua 8 barisnya yang kita pakai. Dan sama WNK nya kita taruh di akhir baris, mana W08 dan minus 1 W18 dan min 1 W28 min 1 W38 min 1, seperti itu. Oke, lanjut ke perhitungannya, dimana 10 dikali W02 atau 10 kali 1 ditambah 1 hasilnya 11, dan 10 dikali 1 dikali min 1 min 10 ditambah 1 hasilnya min 9. Kemudian 1 dikali 1 ditambah 2 3, 1 dikali 1 kali min 1 ditambah 2 1, dan 4 dikali 1 ditambah 3 hasilnya 7, dan 3 ditambah 4 kali 1 kali min 1 hasilnya min 1, 5 ditambah 6 kali 1 hasilnya 11, kemudian 5 ditambah 6 kali 1 kali min 1 hasilnya minus 1. Oke, lanjut 11 ditambah 3 dikali 1 hasilnya 14, kemudian 3 dikali 1 dikali min 1 min 3 ditambah 11 hasilnya 8. Lanjut min 9 ditambah 1 dikali min J hasilnya min 9 min J. Kemudian min 9 ditambah 1 dikali min J dikali min 1 hasilnya min 9 ditambah J. Nah, lanjut. Kemudian 7 ditambah 11 kali 1 hasilnya 18, dan 7 ditambah 11 dikali 1 dikali minus 1 hasilnya minus 4. Lanjut minus 1 dikali minus J ditambah
minus 1, hasilnya min 1 tambah J, ya kan. Kemudian minus 1 ditambah minus 1 dikali minus J dikali min J, hasilnya min 1 min J. Oke, selanjutnya empat belas ditambah 18 dikali 1, hasilnya 32. Dan 14 ditambah 18 kali 1 dikali minus 1, hasilnya minus 4. Lanjut. Nah, sebelumnya kita hitung dulu nih, W18 sama W38. W28 itu sama aja dengan W1/4 minus J. Oke, kita hitung dulu nih. Cos min 2pi per 8, hasilnya 1/4, ya kan. Min pi per 4 atau cos 45, cos min 45. Cos min 45 berarti 0,707. Kemudian ditambah J sin min 45, hasilnya min J 0,707. Nah, ini berarti W18. Kemudian gimana W38? W38 berarti hasilnya cos min 3pi per 4. Berarti hasilnya 180 bagi 4, 45 kali min 3 min 135. Nah, cos min 135 itu min 0,707 dan sin min 135 itu min J 0,707. Nah, ini W38. Ya udah, kita hitung aja nih. Kemudian min 9J ditambah min 1J dikali W18 0,707 min J 0,707 ditambah tadi 9 min J, hasilnya min 9 ditambah 0,414 J. Kemudian min 9 min J ditambah min 1 tambah J dikali W18 dikali minus 1, hasilnya min 9 min J 2,414. Oke, lanjut. 8 ditambah min 4 kali min J berarti plus 4J, ya kan. Berarti 8 ditambah J 4. Kemudian 8 ditambah min 4 kali min J dikali min 1, hasilnya 8 min J 4. Kemudian sama kayak tadi lagi, min 9 tambah J ditambah min 1 min J dikali W38, hasilnya
min 9 tambah J 2,414. Kemudian min 9 ditambah J ditambah min 1 min J dikali W38 dikali minus 1, hasilnya min 9 0,414 J. Maka ini adalah hasil dari XK nya, dimana 32 itu X0, ini X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan X7, seperti itu.